Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Maret. Hari ini kita sudah sampai pada bab 3, yaitu tentang pewarisan sifat. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak-anak buka modulnya IPA. Kita buka halaman 58. Anak-anak bisa baca KD serta tujuannya ada di situ. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Nah, istilah yang pertama di sini ada parental. Parental artinya adalah induk atau orang tua pada persilangan. Nah, bisa disimbolkan dengan huruf P. P1 untuk parental pertama dan P2 untuk parental kedua. Nah, berikutnya ada filial. Nah, filial adalah keturunan atau anak hasil persilangan. Bisa dibedakan menjadi F1 dan F2. F1 untuk keturunan pertama atau anak, dan F2 untuk keturunan kedua atau cucu. Berikutnya yang ketiga ada genotip. Genotip adalah komposisi atau susunan gen pada organisme, tidak tampak dari luar dan dikode dengan huruf atau abjad. Di sini genotip contohnya ada M besar atau biar mudah kita sebut dengan kata mama. Kalau M kecil kita sebut dengan mimi. Jadi huruf besar kita akhiri dengan huruf A, kalau huruf kecil kita akhiri dengan huruf I. Baiklah, kita lanjutkan untuk genotip M besar yaitu mengkode sifat warna bunga merah. Nah, kenapa M besar itu untuk bunga warna merah? Karena di sini merah adalah suatu sifat. Nah, karena huruf depan untuk kata merah adalah M, maka genotipnya adalah M besar. Kenapa M-nya besar tidak kecil? Karena warna merah bersifat dominan atau menang. Nah, untuk M kecil atau mimi yaitu mengkode sifat warna bunga putih. Nah, di sini kenapa hurufnya tidak P? Karena kan sifatnya putih itu huruf pertamanya P. Nah, karena putih ini bersifat resesif atau kalah, sehingga untuk warna putih hurufnya harus lawannya warna merah. Lawannya warna merah tadi hurufnya M besar. Berarti lawannya M besar adalah M kecil. Nah, paham ya anak-anak? Contoh selanjutnya adalah genotip Tata. T besar yaitu mengkode sifat batang tinggi. Kenapa hurufnya T? Nah, karena tinggi huruf pertamanya adalah T. Nah, kenapa hurufnya besar? Karena tinggi bersifat dominan. Nah, coba tebak sekarang. Misalnya tanaman berbatang pendek, kira-kira genotipnya apa anak-anak? Nah, genotipnya adalah T kecil ya, betul. Nah, paham ya anak-anak? Baiklah anak-anak, untuk istilah yang berikutnya yaitu fenotip. Fenotip merupakan gabungan atau perpaduan antara genotip dengan lingkungan dan sifatnya tampak dari luar. Contohnya, fenotip warna bunga merah, batang tinggi, rambut hitam, biji kuning, dan masih ada banyak yang lain. Seperti rambut keriting, rambut lurus, hidung mancung, hidung pesek, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima yaitu dominan. Dominan adalah sifat yang muncul atau menang pada keturunan. Gennya dikode dengan huruf besar. Contohnya gen dominan M besar, T besar, H besar, dan K besar. Berikutnya yaitu sifat resesif, yaitu lawannya dominan ya anak-anak. Sifat yang tidak muncul atau kalah pada keturunan. Gennya dikode dengan huruf kecil. Contohnya gen resesif, M kecil, T kecil, H kecil, dan K kecil. Nah, yang dimaksud
muncul dan tidak muncul atau menang dan kalah begini anak-anak. Contohnya, misalkan rambut ayah kalian keriting, ibu kalian lurus, terus rambut kamu keriting, berarti sifat rambut ayah kalian adalah dominan dan sifat rambut ibu kalian adalah resesif, karena yang muncul pada anaknya atau pada kamu adalah sifat dari rambut ayah kamu. Paham ya anak-anak? Istilah selanjutnya yaitu homozigot. Nah, homozigot adalah pasangan gen yang sama. Contohnya gen M besar atau tadi kita baca dengan kata mama, tata, haha, kakak, itu adalah homozigot dominan karena hurufnya besar dan sama. Besar sama berarti yang besar itu dominan, yang sama itu homozigot. Berarti homozigot dominan hurufnya besar dan sama. Nah, kemudian ada homozigot resesif. Homo tadi sama ya. Kalau resesif kecil berarti hurufnya M kecil atau mimi, terus titi, terus hihi, terus kiki. Nah, terus sifat yang selanjutnya atau istilah selanjutnya yaitu heterozigot. Heterozigot yaitu pasangan gen yang tidak sama. Contohnya gen M besar M kecil atau kita baca mami, terus ada tati, terus ada hahi, dan ada kaki. Kemudian istilah yang ke-9 adalah alel. Alel yaitu pasangan dari gen atau bentuk alternatif gen. Misalnya gennya atau genotipnya babi. Nah, maka ba adalah alel dari bi, atau sebaliknya bi adalah alel dari ba. Terus yang terakhir yang 10 yaitu hibrid. Hibrid adalah hasil persilangan. Nah, dibedakan menjadi 3 yaitu monohibrid. Nah, mono 1 ya, berarti monohibrid, hibrid yang memiliki satu sifat beda. Misalnya sifat buah besar atau sifat rambut keriting. Nah, jadi dalam satu individu kita menyebutkan satu sifat saja. Terus yang kedua ada dihibrid. Nah, berarti hibrid yang memiliki 2 sifat beda. Berarti dalam satu individu kita menyebutkan 2 sifat sekaligus. Seperti sifat buah besar dan rasanya asam. Terus ada lagi padi berbatang tinggi, bijinya bulat. Nah, untuk yang ketiga yaitu trihibrid, yaitu hibrid yang memiliki 3 sifat beda. Nah, jadi dalam satu individu kita menyebutkan 3 sifat sekaligus. Yang pertama, sifat buah besar, rasa asam, dan berbatang tinggi. Nah, ada lagi seorang laki-laki bertubuh besar, berkulit hitam, berambut keriting. Nah, untuk istilah-istilah dalam pewawasan sifat saya kira cukup itu ya anak-anak. Tolong kalian pelajari dengan sungguh-sungguh karena nanti kita akan menyilangkan huruf-huruf ini. Jadi nanti yang kita silangkan adalah huruf-huruf yang kita pelajari hari ini. Nah, terus silahkan anak-anak kerjakan kuis yang ibu share di bawah video ini. Selamat belajar, semoga anak-anak sehat selalu. Jangan lupa rajin cuci tangan. Jika terpaksa bepergian, anak-anak menggunakan masker. Baiklah anak-anak, ibu guru tutup untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.